Pengacara dan penyampaian pledoi dari terdakwa yaitu Faris RM. Dari kami pledoi dari pengacara, pembelaan kami adalah karena pasal yang didakwakan adalah pasal sebagai pengedar, jadi kami meminta supaya seorang Faris RM dibebaskan dari tuntutan. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar, itu yang pertama. Tapi kalau kemudian majelis hakim berpendapat lain, kami memohonkan supaya majelis hakim itu kemudian memutuskan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM. Jadi diupayakan adalah rehabilitasi ya. Jadi itu tadi yang kami juga secara pledoi ya. Nah, dari Faris RM dia memberikan pledoi ya secara lisan, dia sampaikan secara runtut. Yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama, yang kedua beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik, yang ketiga akan menciptakan lagu, dan seterusnya dia menjadi komposer lagi, dan dia akan menjalani hidup yang baru, dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah begitu. Dari kuasa hukum sendiri apa menginginkan apa Pak? Apa dia ingin direhab atau? Ya memang dia harus direhab karena dalam sel-sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel-sel otak harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Alasan jaksa mendakwa pengedar apa sih Bang alasannya? Itu tanyakan pada jaksa. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin jaksa sebel kali sama Faris RM kan. Jadi udah pengedar aja lu, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi itu, tapi itu pikiran jaksa ya, bukan pikiran kita. Kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Tapi secara bukti nggak ada Bang. Secara bukti dia bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita pahami ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab Bang ya. Ya. Gimana Bang? Ya, setuju dengan BNN. Memang seorang pengguna harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa hidupannya, malah berantakan dan rusak gitu. Bang, ada kepapukan dari Faris Hakim mungkin ngomong apa? Siapa Bang? Karena kan Faris ini juga. Ya, itu yang namanya bahasanya residif ya, pengulangan perbuatan yang sama. Tapi ini kan berbeda. Kalau residivis itu kalau kriminalnya kriminal murni, membunuh orang 4 kali dihukum lagi, nah itu kan kriminal, mencuri 4 kali kriminal residif. Tapi ini kan dia kecanduan narkotika begitu. Dia kan harapannya juga nggak mau juga maki-maki lagi kan sebagai pengguna, tapi namanya kecanduan kan. Jadi kita nggak anggap itu sebagai residif, jadi tidak mengulangi perbuatan pidananya, tapi memang kita anggap dia sebagai korban kecanduan.